Bisa. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Silakan kembali. Jadi anak-anak saya di sini hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN, ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita memulaikan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Jadi nanti saya yang langsung memimpin doa. Oke. Kemudian barisannya sudah rapi kan? Sudah, Pak. Kalau sudah rapi, itu tandanya berarti kalian sudah menciptakan lingkungan sekolah yang baik. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa. Jadi berdoa, mulai. Selesai. Ya. Jadi apa kabar hari ini? Baik, Pak. Kemudian hari ini siapa? Coba saya absen ya. Tadi Namanya Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, kita rela bersama. ya, mari silakan duduk kembali. Ya, jadi lagu kebangsaan itu sebagai motivasi kita dulu kemerdekaan kita diperjuangkan dengan sangat luar biasa oleh pahlawan, oleh pahlawan nasional. Itu banyak sekali pengorbanan, bukan hanya masalah korban harta, tapi juga mereka korban nyawa di situ. Jadi kita wajib menghargai dan juga kita cinta tanah air kita. Dan sebagai siswa, alangkah baiknya benar yang namanya Habibiyatuddin Mobility itu yang tidak semua saya bisa jawab. Jawabnya itu hanya saya peroleh dari guru. TV tidak ada, internet tidak ada, dari Google atau dari buku. Buku itu yang ada bahasa Indonesia nggak ada, yang ada bahasa yang terjangkau dan mengandung banyak informasi adalah bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Tapi kalau sendiri yang menyebabkan saya mau belajar bahasa itu adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan informasi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kompetensi dasar yang wajib kalian capai. Nanti di sini kita akan belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Memang nanti ada dua pertemuan. Jadi ini pertemuan pertama. Nanti langkah awal kita akan membentuk kelompok. Ya, jadi nanti kalian dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, langkah awalnya seperti itu. Kemudian nanti yang kedua itu nanti setelah itu kita akan menonton video. Jadi nanti boleh duduknya berkelompok ya. Oke, Pak. Dibagi siapa yang nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, kira-kira siapa? Arzeki, Dedi Risman, Dinda, Damai Murni Hati Tapenae, Fitri Anita Penae dan Christina Hulu. Itu kelompok 1. Ya, silakan nanti itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2, Iman Putra Jebua, Intan Mutiara Giawa, Angelina Tapenae, Indah Kartini Nduru, Karisman Rius dan Lestiana Warubu. Itu kelompok 2. Ya. Kemudian yang ketiga, Mary Suwarniman Warubu, Dapi Putra Halawa, Miralia Tapenae, Odisman Otoni Putra Kurniawan Jebua. Itu kelompok 3. Kelompok 4, Seiman Telo Banua. Bagus kan? Pelan-pelan nanti itu setelah kita enter, nanti akan muncul yang lain. Ini
materi yang akan kita bahas. Yang pertama, ini materi dasar tentang penerapan kehidupan dalam Pancasila. Jadi yang pertama, Tuhan yang Maha Esa. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi penerapan nilai-nilai yang dijadikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya apa? Tuhan yang Maha Esa berarti pengakuan bangsa Indonesia ini eksistensi Tuhan sebagai pencipta dunia dengan segala isinya. Berarti Indonesia adalah negara yang mengakui adanya Tuhan. Kita bukan negara agama, tapi kita mengakui adanya Tuhan. Jadi ada berapa agama di Indonesia saat ini? 6. Yang pertama agama Islam. Yang kedua Kristen. Yang ketiga Katolik. Keempat Konghucu. Oke, nggak apa-apa. Kelima Buddha. Keenam Hindu. Jadi ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Itu sudah pintar ya, jadi kalian sudah tahu. Kemudian nanti penerapan nilai-nilai yang kedua di kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi intinya penghargaan kepada sama umat manusia, apapun suku bangsa dan bahasa. Apa suku kita di sini? Suku Nias. Di dekat kita di Medan atau di Sibolga di seberang sana sudah masuk suku Batak. Saya sendiri dari Jawa. Ya, jadi berbeda-beda suku tetapi tetap satu. Tentang kehidupan pelaksanaan di kehidupan sehari-hari. Ya, bisa kalian belajar dari kehidupan sehari-hari juga kalian. Misalnya apa? Kalian misalnya Pak, saya membuang sampah pada tempatnya misalnya. Berarti itu kan perilaku yang baik. Jadi kemudian misalnya Pak, saya sering beribadah. Berarti itu sudah penerapan sila pertama. Kemudian Pak, misalnya saya menghormati teman saya yang berbeda agama. Nah, berarti sudah penerapan bisa di sila ketiga. Misal seperti itu. Nanti kalian saya berikan tugas setelah ini, kalian analisis sesuai tugas kelompoknya ya. Mari kita lihat video tayangan video kali ini. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita akan menyaksikan sebuah tayangan video. Nanti setiap masing-masing kelompok memberi tanggapannya tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Boleh di kehidupan kalian masing-masing. Ya, silakan nanti dari kelompok 1, 2, 3, 4. Nanti Pak, misalnya saya sudah melaksanakan ini atau saya belum melaksanakan ini, misalnya begitu ya. Jadi yang kalian alami dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini videonya saya putar. Jadi silakan diperhatikan tayangan video di atas ini. Pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam burung Garuda mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian yang keenam, rajin beribadah dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Itulah contoh-contoh pengamalan dari sila pertama. Kita lanjutkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab.
dilambangkan dengan gambar angka. Ketiga, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan pengalaman yang belum Baik, kelompok selanjutnya, kelompok yang sudah siap. Bagaimana yang kelompok yang lain sudah siap? Oke. Kita bermusyawarah dalam pemilu seperti pemilihan presiden ataupun sekian saja. Terima kasih. Yahoo. Sebetulnya semuanya sudah bagus sekali dalam presentasi kali ini. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi pengalaman-pengalaman atau pengamalan ya. Tadi mungkin ada yang bilang pengalaman, ada yang bilang pengamalan ya. Tapi ya sudah lumayan. Setiap kelompok sudah bisa mencari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebagai langkah awal pembelajaran kita. Nanti di pertemuan selanjutnya, di pertemuan kedua, itu nanti kita akan membahas suatu masalah, ya, di suatu masalah. Jadi pertemuan kedua, ya, masih di penilaian nanti kita akan mengisi satu lagi penilaian antar teman atau LKPD, asesmen untuk penilaian antar teman ya. Jadi misalnya seperti ini, Mary menilai Odis, Odis menilai Mary, Otto menilai Miralia, Miralia menilai Otto, ya. Ya, ini ya nama teman yang dinilai, kemudian nama penilai, ya. Kelas berarti 10 sah? 1. Semester berarti semester sah? 1. Ya. Jadi kita akan lakukan penilaian. Jadi nanti silakan antar teman ya. Misalnya bersampingan tidak apa. Baik di masa muda tetapi sukses di masa depan. Gak ada yang lebih keren dari orang yang mengejar impiannya. Baik, sesulit apapun pelajaran, jangan pernah meragukan potensi. Oke, baik. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Jadi di dua pertemuan ini kita sudah berhasil menemukan apa tadi solusi permasalahan yang kita pecahkan. Jadi itu terkait dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sudah dilakukan juga penilaian antar teman, penilaian kelompok juga sudah dilakukan. Jadi terima kasih atas waktu kalian. Kita membiasakan sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Bisa langsung saya pimpin doa. Bisa, Oke. Jadi saya pimpin doa ya sebelum kita akhiri. Silakan mejanya juga dibereskan kembali. Ya. Dibereskan saja kembali. Terima kasih. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih, sudah sangat luar biasa sekali tadi kelompoknya. Dan nanti mungkin ya, ini hanya kemungkinan nilai terbagus nanti akan mendapatkan hadiah. Nanti kita di pertemuan selanjutnya pasti berjumpa kembali. Nilai yang paling bagus nanti mendapatkan hadiah. Ya. Terima kasih untuk dua pertemuan ini kita untuk membahas. Jadi ini sudah selesai di 2 pertemuan. Mari kita nanti ke depan kita akan bertemu kembali di pelajaran-pelajaran seperti biasanya. Ya, terima kasih. Selamat siang. Siapa?